Shalom teman-teman, perkenalkan, aku adalah salah satu dari Rescue Ranger. Namaku adalah Gift Ranger. Tugasku adalah memberi kepada setiap orang yang kekurangan. Ada apa ini? Tenang. Gift Ranger akan membantu kalian. Nah, sebelumnya, di Lukas 6 ayat 30 berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Wah, kalau kayak gitu, Gift Ranger akan memberikan kalian makanan supaya kalian tidak kelaparan lagi. Beneran? Iya, tunggu sebentar ya. Nah, ini makanan buat kalian. Asik, terima kasih. Nah, sekarang kalian makan dulu. Nanti ketika ibadah, tidak boleh sambil makan atau sambil minum. Oke, makan. Oh iya, satu lagi, jangan berisik. Ketika ibadah, kita harus sungguh-sungguh menyembah dan memuji Tuhan. Jangan berisik ya. Hari ini hari Minggu, aku mau ibadah, cuman aku nggak punya baju yang rapi. Wah, ada apa ini? Aku mau ibadah, cuman aku nggak punya baju yang rapi. Oke, tunggu sebentar ya. Gift Ranger akan memberikan kamu baju yang rapi supaya kamu bisa beribadah. Tunggu sebentar ya. Nah, ini baju buat kamu. Wah, terima kasih Gift Ranger. Nah, iya. Nah, teman-teman, jangan lupa ya pada saat ibadah gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Nah, sekarang kamu udah rapi. Yuk kita ikut ibadah online. Yuk. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang berkati ibadah kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan pujian, penyembahan yang terbaik untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang Gift Ranger akan memanggil teman-teman Gift Ranger untuk memberikan kesaksian pujian. Yuk! Dimensi baru. Dimensi baru, mari masuk dalam dimensi baru, mari masuk dalam dimensi baru. Jadi serupa, oh yeah, seperti Kristus, oh yeah, jadi kepala, oh yeah, dan bukan ekor. Jadi serupa, oh yeah, seperti Kristus, oh yeah, jadi kepala, oh yeah, dan bukan ekor. Dimensi baru. Dimensi baru. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Shalom adik-adik, perkenalkan, aku adalah Love Rangers, salah satu anggota dari Rescue Rangers. Tugasku adalah memberikan kasih melalui puji-pujian. Sekarang mari adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan Yesus. Kakak percaya adik-adik sudah siap kan? Yang sudah siap katakan amin. Amin. Yang sudah siap sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kasih
Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini dari awal. Lebih sungguh lagi buat Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini
Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh sama-sama memuji, menyembah Engkau. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap firman boleh kami dengar dan boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Aku adalah bagian dari Rescue Ranger. Namaku Care Ranger. Aku adalah orang yang sangat peduli kepada sesama. Adik-adik, kita harus selalu peduli dan baik kepada sesama kita. Seperti pada ayat Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita harus selalu hafal ayat ini. Untuk itu, ayo sama-sama sekali lagi katakan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Rangers yakin kali ini kalian semua sudah hafal ayat ini. Untuk lebih hafal lagi, ayo sekali lagi kita mau sama-sama katakan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oke, Rangers pamit dulu ya. Jangan lupa ayat ini, oke? Bye! Saya Help Ranger. Saya siap untuk membantu siapa saja. Wah, ada sinyal yang membutuhkan pertolongan. Saya harus segera berangkat. Help Ranger, siap beraksi. Dik, ada apa? Kenapa kamu menangis? Tas makan siangku dicuri. Jadinya aku sekarang lapar. Udah aku bisa makan. Baiklah, Help Ranger siap membantu untuk mencari pencuri dan bekal makanan kamu. Sebentar ya. Wah, saya sudah menemukan pencurinya. Dik, kenapa kamu melakukan hal ini? Aku lapar. Ranger, kau sudah menemukan pencurinya. Itu dia yang mencuri makananku. Maaf. Ya sudah. Dik, lain kali kamu tidak boleh berbuat seperti itu ya. Kamu janji ya, jangan mengulanginya lagi. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kamu. Maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Katakan, apa yang bisa Help Ranger lakukan untuk kamu? Aku lapar, aku butuh makan. Baiklah, Help Ranger akan memberikan kamu makanan. Kak, ya sudah, kamu lapar. Makananku untukmu saja. Maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, bagus seperti itu. Misi hari ini sudah selesai. Saya harus melaporkannya kepada Mercy Ranger. Wah, ada panggilan dari Help Ranger. Masuk Help Ranger. Halo Mercy Ranger. Rescue Ranger mau melaporkan bahwa hari ini saya telah melakukan tugas dengan baik. Tadi ada satu anak yang makanannya itu dicuri. Pelakunya sudah berhasil saya tangkap. Ternyata dia mencuri karena dia kelaparan. Sesuai dengan perintah dari Rescue Ranger, di mana kita harus menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Akhirnya saya pun menolong pelaku tersebut dengan membelikan dia makanan. Dan pelaku tersebut berjanji tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Laporan selesai. Tugas yang sangat baik, Help Ranger. Lanjutkan. Kami, Rescue Ranger. Kami siap membantu Anda. Saya, Mercy Ranger.
saya sudah siap untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini Mercy Ranger mau mengajarkan tentang love, kasih. Hari ini sama-sama yuk adik-adik di rumah, kita pejamkan mata kita dan kita bayangkan siapa orang yang paling kita kasihi. Tarik nafas, lepaskan. Wah, sudah ada jawaban dari teman-teman di rumah. Wah, bagus sekali jawabannya. Teman. Kita memang harus mengasihi teman kita. Tuhan Yesus juga mau kita untuk mengasihi teman kita. Sudah ada jawaban kedua. Siapa ya? Betul sekali loh. Mama dan papa, orang tua kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang tua kita dan menghormati orang tua kita. Hari ini Mercy Ranger mau ajak teman-teman di rumah untuk nonton sebuah video yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kita mengasihi sesama kita. Ada 3 karakter dalam video ini. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah seorang Lewi, dan yang ketiga seorang Samaria. Coba sama-sama kita lihat dengan betul-betul dalam video ini. Siapakah dari 3 karakter ini yang betul-betul mempunyai syarat, memenuhi syarat untuk mengasihi orang lain? Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nonton videonya ya, jangan kemana-mana. Orang Samaria yang baik hati. Good Samaritan. Yesus menceritakan mengenai orang Samaria yang baik hati untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya dan memukulnya hingga hampir mati. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi imam itu tidak menolongnya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu juga. Dan ia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi orang Lewi itu tidak menolongnya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Ia lalu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan dibawa ke penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan merawatnya. Demikianlah orang Samaria telah melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengasihi sesama kita, karena Tuhan juga mengasihi kita. Kembali lagi bersama Mercy Ranger. Dari video tadi, siapakah orang yang paling menunjukkan kasih kepada sesamanya? Betul sekali, orang Samaria. Adik-adik, padahal orang Samaria itu adalah orang yang paling dibenci oleh orang-orang seluruh Yahudi. Ada alasannya. Karena orang-orang Samaria dianggap sebagai bukan orang-orang Israel murni. Alasan yang kedua, karena orang-orang Samaria adalah penyembah berhala. Itulah sebabnya orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi dan mereka dianggap sebagai ras manusia yang terburuk. Jadi orang-orang Yahudi itu nggak mau deket-deket dengan orang Samaria. Tetapi dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi
sesama manusia. Bukan hanya orang yang kita sukai saja loh. Semua manusia yang membutuhkan pertolongan harus kita tolong. Yuk, Mercy Ranger mau ajak adik-adik di rumah semua untuk bilang, aku mau mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Aku mau mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang Mercy Ranger mau membacakan beberapa pernyataan di dalam kertas ini. Kalau kalian setuju dengan pernyataan yang Mercy Ranger akan bacakan, kalian berdiri yang tegap ya. Tetapi kalau kalian tidak setuju, kalian duduk dengan melipat tangan kalian seperti ini. Posisi ini namanya sit up straight. Ready? Pernyataan pertama. Wah, saya tidak perlu membantu orang lain apabila saya sedang menonton acara TV favorit saya. Setuju atau tidak? Jawaban yang benar adalah tidak setuju. Masa kalau lagi nonton TV favorit terus tidak membantu orang lain? Oke, pernyataan kedua. Saya harus selalu patuh kepada orang tua saya. Setuju atau tidak? Jawabannya adalah setuju. Betul sekali. Apapun yang sedang kalian kerjakan, ketika orang tua kalian membutuhkan bantuan, cepat bantu orang tua kalian. Pernyataan ketiga, yang terakhir adik-adik. Saya harus bersikap baik dan bermain dengan tetangga yang tidak punya teman. Setuju atau tidak? Setuju, betul sekali. Kita harus membantu teman kita. Walaupun dia tidak punya teman, kita kan sudah dibilang tadi dengan firman Tuhan, harus membantu orang lain walaupun yang tidak kita sukai. Kita harus bantu teman kita ya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan tadi ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan orang. Walaupun dengan orang yang tidak kita sukai, kita tetap harus mengasihi mereka. Yang kedua, kita harus siap sedia membantu orang lain. Sudah diingat semuanya? Oke. Kalau gitu sekarang satu kali lagi sama Mercy Ranger kita sama-sama mau bilang, aku mau mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus. Sama-sama ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Aku mau mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa. Lipat tangan kalian dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar banyak tentang mengasihi sesama. Walaupun orang yang tidak kami sukai, kami tetap diajarkan untuk mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kuis. Yeay! Siapkan buku atau kertas dan pulpen ya. Soal untuk kelompok 1, toddler, little blessing, dan sekolah minggu kelas kecil dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Pilihlah jawaban yang benar. Soal nomor 1. Manakah dari gambar berikut yang menunjukkan tindakan mengasihi sesama? Manakah dari gambar berikut yang menunjukkan tindakan mengasihi sesama? Soal nomor 2. Apa hewan yang digunakan oleh orang Samaria untuk membantu orang Yahudi? Apa hewan yang digunakan oleh orang Samaria untuk membantu orang Yahudi? Soal untuk kelompok 2, sekolah minggu kelas besar, kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Periksalah pernyataan di bawah ini dan tentukan benar atau salah.
Pernyataan nomor 1. Orang Yahudi dirampok oleh sekelompok penjahat saat perjalanan menuju Yeriko. Orang Yahudi dirampok oleh sekelompok penjahat saat perjalanan menuju Yeriko. Pernyataan nomor 2. Orang Lewi melihat orang Yahudi tergeletak dan menolongnya. Orang Lewi melihat orang Yahudi tergeletak dan menolongnya. Pernyataan nomor 3. Orang Samaria membantu orang Yahudi membawanya ke penginapan dan merawatnya. Orang Samaria membantu orang Yahudi membawanya ke penginapan dan merawatnya. Pernyataan nomor 4. Orang Samaria telah melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Orang Samaria telah melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Pernyataan nomor 5. Tidak taat kepada orang tua merupakan tindakan mengasihi. Tidak taat kepada orang tua merupakan tindakan mengasihi. Selamat mengerjakan adik-adik. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Biarlah Tuhan memimpin negara kami Indonesia agar menjadi lebih baik. Kami juga ingin berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa yang terjadi di negara kami Indonesia. Kami rindu jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemimpin bangsa ini, agar dapat memimpin dengan penuh hikmat dan roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Niko dan Dr. Yanto, supaya diberikan hikmat, kesatuan hati dalam melayani jiwa-jiwa. Nama Tuhan saja ditinggikan. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk tim medis yang bertugas agar diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, biar oleh bilu darah Yesus mereka sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita sudah belajar dari kisah Samaria yang baik hati. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari untuk mengasihi sesama dan selalu menolong orang lain, selalu menolong teman-teman kita, ya. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang taat dan setia, dan sekarang adalah saatnya untuk Engkau memberkati mereka semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.